Pak Prabowo menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu dari 8 misi Astacita untuk mendorong kemandirian bangsa. Dukungan finansial yang besar. Oleh karena itu, berbagai skema pendanaan terus didorong secara aktif. Salah satunya adalah dengan menunjukkan komitmen untuk melanjutkan dan mengefektifkan implementasi instrumen nilai ekonomi karbon. Fokus utamanya saat ini terletak pada eksekusi proyek-proyek strategis berskala besar, terutama di sektor energi dan hilirisasi pertambangan. Halo semua, selamat datang di podcast Linomics. Saya Valino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Setelah membahas apa itu ekonomi hijau dan apa saja instrumen-instrumen ekonomi hijau di episode sebelumnya, di episode kali ini kita akan bahas bagaimana perkembangan terkait ekonomi hijau dan instrumennya di Indonesia. Perlu diingat bahwa implementasi dari instrumen ekonomi hijau memberikan berbagai manfaat signifikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian dan masyarakat secara luas. Misalnya, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana di sini terus didorong inovasi dan investasi pada sektor-sektor hijau yang pada akhirnya dapat menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tahan terhadap krisis lingkungan. Lalu, instrumen ekonomi hijau juga dapat membantu penciptaan lapangan kerja baru, di mana sektor-sektor seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Tidak kalah pentingnya juga, instrumen ekonomi hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan, di mana secara langsung berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, penurunan tingkat polusi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih bersih dan sehat, dan membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan ekonomi hijau dan instrumennya di Indonesia? Inisiatif ekonomi hijau dan instrumennya semakin didorong di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, di mana pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Beberapa contoh penerapan instrumen ekonomi hijau di Indonesia antara lain dengan dibentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, yaitu lembaga yang bertugas mengelola dana dari berbagai sumber untuk membiayai program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu inisiatif pajak karbon, di mana pemerintah telah merencanakan implementasi pajak karbon meskipun pelaksanaannya mengalami penyesuaian. Pajak ini utamanya ditujukan untuk industri dengan emisi karbon tinggi, seperti sektor pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Ada juga insentif kendaraan listrik, yaitu pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk pengurangan pajak untuk mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berkenaan dengan hal tersebut, pengembangan energi terbarukan juga terus diupayakan, di mana pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional yang didukung oleh berbagai skema insentif bagi pengembang. Dari sisi sektor keuangan, beberapa tahun terakhir semakin marak penerbitan obligasi hijau, di mana Indonesia merupakan salah satu negara penerbit sukuk hijau atau green sukuk terbesar di dunia yang dananya dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek hijau. Dan tidak kalah pentingnya, sejak 2 tahun lalu telah dimulai perdagangan karbon di Indonesia dengan memasuki babak baru setelah diluncurkannya bursa karbon resmi oleh Bursa Efek Indonesia pada bulan September tahun 2023. Perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia ini dikenal sebagai IDX Karbon, sebuah platform di mana IDX Karbon menjadi instrumen pasar yang krusial bagi Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka potensi ekonomi hijau yang bernilai ribuan triliun rupiah. Nah, sekarang bagaimana dengan arah perkembangan ekonomi hijau dan instrumennya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Untuk pemerintahan sekarang, ekonomi hijau menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan penekanan kebijakan yang berfokus pada kemandirian dan ketahanan nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga diposisikan sebagai pilar strategis untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Untuk itu, Pak Prabowo menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu dari 8 misi Astacita
untuk mendorong kemandirian bangsa. Secara nyata, visi ini telah resmi dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Di dalam rencana pembangunan tersebut dituangkan pula inisiatif pembangunan rendah karbon atau Low Carbon Development Indonesia sebagai salah satu pilar utama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan faktor lingkungan dan iklim ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Selain itu, pemerintahan saat ini memandang transisi energi sebagai jalan menuju kemandirian, bukan hanya sekedar isu lingkungan. Untuk mempercepat transisi energi, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada bulan Maret 2025 yang bertugas mengawal dan mempercepat program-program terkait. Salah satu program yang mendapat atensi penuh adalah program biofuel. Komitmen kuat ditunjukkan pada pengembangan bahan bakar nabati di mana program biodiesel sawit misalnya ditargetkan mencapai B50 atau campuran 50% biodiesel, serta pengembangan program bioetanol dari tebu serta singkong yang terus didorong untuk mengurangi impor BBM. Dan juga gas bumi diposisikan sebagai jembatan penting dalam masa transisi sebelum energi baru dan terbarukan dapat sepenuhnya menggantikan energi fosil. Melanjutkan program pemerintah sebelumnya, hilirisasi juga menjadi program andalan Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi hijau seperti misalnya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Pada bulan Juni 2025 yang lalu, Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang. Proyek senilai puluhan triliun rupiah ini merupakan mega proyek ekosistem baterai mobil listrik sebagai hasil kerjasama dengan raksasa industri global dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, arah kebijakan ini bertujuan untuk mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah seperti nikel menjadi pemain utama dalam rantai pasok global untuk produk bernilai tinggi dan hijau seperti sel baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah tentu menyadari bahwa transisi ke ekonomi hijau memerlukan dukungan finansial yang besar. Oleh karena itu, berbagai skema pendanaan terus didorong secara aktif. Salah satunya adalah dengan menunjukkan komitmen untuk melanjutkan dan mengefektifkan implementasi instrumen nilai ekonomi karbon guna menekan emisi, seperti misalnya kepastian pajak karbon, di mana saat ini pemerintah telah memastikan bahwa kebijakan pajak karbon yang sempat tertunda akan berjalan secara efektif. Aturan ini akan diintegrasikan dengan mekanisme pasar karbon melalui penguatan bursa karbon, sehingga dapat memberikan insentif bagi industri untuk berinvestasi pada teknologi rendah emisi dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060 nanti. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong perluasan skema transfer fiskal berbasis ekologis atau ecological fiscal transfer ke daerah sebagai insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya. Sehingga dapat dilihat secara keseluruhan, kebijakan mendorong ekonomi hijau Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk menjadi motor ganda, mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, sekaligus memperkokoh kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Fokus utamanya saat ini terletak pada eksekusi proyek-proyek strategis berskala besar, terutama di sektor energi dan hilirisasi pertambangan. Sekarang mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih paham sudah sampai mana inisiatif ekonomi hijau di Indonesia beserta instrumennya. Di episode berikutnya kita akan membahas lebih fokus kepada topik sumber pembiayaan untuk ekonomi hijau. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hijau, tetap peduli. Saya Fahlino Suib.